Oke, setelah kita cek di bagian optocoupler sudah tidak ada masalah di bagian outputnya. Optocouplernya seperti ini kira-kira. Kalian bisa lihat. Nah, ini dia. Ini kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki 1 tidak dipakai, kaki 2 input dari microcontrol. Kaki 3 masuk ke negatif, kaki 4 tidak terpakai. Kaki 5 ini negatif 12 volt. Dan ini positif 12 volt, ini output. Oke. Yang perlu kita cek pakai test pen, negatif ke output dan positif ke output. Kira-kira seperti itu. Ini gambaran kasarnya langsung ke 15N60. Kira-kira seperti ini. Oke. Selanjutnya kita cek di bagian modul FET 1560-nya. Kita ukur, atau kalau memang kira-kira gampangnya harusnya sih dicabut dari boardnya, kita ukur satu-satu seperti biasa. Setidaknya kalau nggak dicabut kita samakan aja untuk deretan seperti ini. Yang ini, oke, disamakan aja. Oke. Feeling kita kalau ada perbedaan ya kira-kira perlu dicabut-cabut untuk pengetesan secara penuh ya. Oke. Diperkirakan ini nggak ada permasalahan ya, karena saya sudah ganti sebenarnya. Ini saya sudah ganti. Ini hanya untuk mengetahui aja. Kalau kita udah yakin di bagian outputnya optocoupler sudah tidak ada masalah dan FET modulnya pun nggak ada masalah, selanjutnya kita periksa di bagian resistor, dioda. Ini sebelah sini, cek semua. Coba kalian ukur satu persatu, karena deretan sebelah sini dan sebelah sini dan sebelah sini itu urutannya sama, resistornya ukurannya pun sama, diodanya pun sama. Kalian samakan aja tiga-tiganya, atau yang paham di bagian resistor tinggal ukur sesuai dengan ukuran atau resistansi yang tertera di sebelah sini ya. Jadi sebelum kita tes, kalian harus cek dulu benar-benar ini, jangan sampai ada yang bermasalah. Ingat ya, ini bagian inverter untuk mengangkat trapo ini hingga mengeluarkan tegangan 12 volt untuk per bagian pas A, pas B, pas C, atau UPW. 1 trapo, 2 trapo, 3 trapo, 4 trapo. Sebelumnya kita harus cek dulu. Di sini ada elko dari output trapo yang dari inverter. Kita harus cek berapa volt dia keluar. Elko nya kita bisa lihat di belakang. Kita nyalakan dulu. Di elko kecil tadi
di sini harus ada sekitar 12 volt. Nah, rekan bisa lihat di sini ada 12 volt, pos 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua voltase ada. Oh iya, ada baiknya elko yang kecil tadi kalian ganti aja. Ini kita buang muatan listriknya. Sekali lagi untuk keamanan kita buang. Nah, baiknya rekan ganti aja ini elko ini ya, karena elko itu kan harganya murah ya. Oke, ya tes. Oh ya, lupa saya, maaf. Kalau sudah yakin semua, jumpernya kita pasang. Untuk jumper tegangan tinggi di, waduh lupa saya, soldernya belum dipanasin. Oke, jumper yang tegangan tinggi untuk positif dan negatif yang mengacu ke FET kita harus koneksikan ya. Sambil menunggu soldernya panas, sekali lagi saya akan coba jelaskan. Di sini ada 2 buah resistor ya. Resistor ini diperlukan untuk kontrol tegangan atau kontrol beban atau kontrol ampernya nanti, yang berkaitan langsung dengan pengaturan deep switch ya. Jadi seperti ini. Resistor ini didetek sama IC yang 4053 ya. Di sini ada 2 IC 4053 yang fungsinya untuk kontrol voltase atau current control, untuk pengaturan tenaga atau ampere yang output UVW ya. Di video sebelumnya saya juga coba jelaskan, silahkan untuk dicek di video lama sebelumnya untuk season 1 ya. Oke. Kita pasang, hati-hati jangan sampai nggak sesuai soketnya. Oke. Jumper kita sambung. Sementara saya sambung dengan solderan aja. Kita coba hidupkan clock generatornya. Oke. Saya kasih di frekuensi terendah dulu, sekitar
7 hertz per detik atau 7 ketukan per detik. Kita coba nyalakan grab unitnya. Oke, ini sudah menyala dan kita tes bagian elko nya. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, harusnya kita punya lampu pijar 6 biji ya. Kalau 6 biji bisa sekaligus kita cek satu persatu modul FET-nya ya. Karena ini saya punya satu, saya coba dulu ke bagian negatif daripada elko 300 volt ya. Oke. Dan kita coba ke bagian output UPW ya, bagi U dulu. Oke, UPW. Nah, di sini belum aktif karena belum saya reset. Oke, kita coba reset. Nah, ini dia. Oke. Jumper kita sambung dulu, dan resistor yang tadi saya cabut juga harus dipasang dulu ya. Jadi semua tegangan masuk ke modul FET secara sempurna. Terpaksa saya pasang dulu di luar untuk sementara, dan kita akan lihat untuk bagian U. Nah, ini tandanya transistor bagian positif ya, karena ini saya kan ngambil dari negatifnya 300 volt, berarti ini yang nyala di bagian FET yang bagian positif ya. FET pertama bagian U positif normal, FET kedua bagian V positif normal, bagian W positif juga normal ya. Oke. Kita coba ganti. Untuk kehati-hatian kita matikan dulu. Kita pindah ke bagian positif. Tadi negatif ya. Kita ke bagian positif. Oke. Kita hidupkan kembali. Kita nyalakan. Oke, nyala ya. Ke bagian positif berarti FET bagian negatif sudah menyala dengan normal ya.
Seandainya kalian punya lampu 6 biji, berarti 3 biji masuk ke negatifnya kapasitor, 3 biji masuk ke positifnya kapasitor, dan ke 6-6-nya untuk lampu kabel satu lagi masuk ke UVW. Nanti Anda akan lihat cara berkedipnya lampu yang berurutan hingga membuat sebuah pergerakan di motor stepping ya. Nah, di sini pentingnya kita punya sebuah clock generator ya, clock generator yang bisa diatur frekuensinya agar kita bisa melihat pergerakan sedikit demi sedikit di apa namanya, alat peraga lampu ini ya. Karena kalau kecepatan dia akan semakin lambat ya kedipnya. Nah, dan jika kedipnya tidak langsung on sama off seperti optocoupler tadi, itu menandakan fade berjalan normal. Jadi ada redup, ada terang. Terang, redup, mati, sampai mati, mati, redup, terang. Kalau mati terus berarti ada masalah, kalau hidup terus juga ada masalah ya. Kecepatannya kita bisa atur. Oke. Inilah yang membuat pergerakan stepping motor bisa bergerak dengan cepat atau lambat ya, step per step ya. Oke. Ya. Seperti itu sementara rekan-rekan cara pengetesan akhir di drive unit Dahau MS01 3 fast output stepping motor ya. Sekali lagi, Anda jangan berani langsung memberikan beban ke motor stepping, karena motor stepping dia punya beban yang sangat besar. Lebih baik Anda gunakan lampu pijar untuk pengetesan awal. Bila mana masih ada masalah, lampu pijar ini tidak akan terlalu beresiko untuk membuat fade-nya terputus ya. Tapi kalau langsung ke motor stepping, beban berat, ada masalah, langsung putus ya. Yang kedua, saran saya, setelah ini selesai, lampu sudah berjalan normal seperti urutan kita satu persatu tadi, kalian coba ke motor stepping dengan posisi ampere yang paling kecil, dip switch-nya diatur paling kecil. Selanjutnya, bila dip paling kecil, kita coba tes normal nggak dia berputar di motor stepping, dan coba kalian raba ya di bagian pendingin. Bila mana panasnya tidak terlalu berlebihan atau malah dingin sama sekali, berarti itu udah bagus. Coba Anda naikkan ke ampere yang lebih tinggi, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, sesuai tabel yang pernah saya buat di video sebelumnya ya. Seperti itu kira-kira.